Hai Lor, ketemu maning di channel Urip Laut Wong Selawi asli Tegal Ngapak. Tempat wisata memang punya sejarahnya sendiri, apalagi kalau tempat wisata itu berupa objek alam dan sudah berumur. Nah, objek wisata yang semacam itu biasanya tak lepas dari cerita-cerita misteri, baik tentang sosok penunggunya maupun awal mula terbentuknya objek wisata tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang tersebar tentang Waduk Cacaban. Waduk yang terletak di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Penujah, Kecamatan Kedung Banteng. Waduk ini sudah dicanangkan sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1914. Kemudian setelah Indonesia merdeka, diresmikan oleh Presiden Soekarno. Tentang peresmian yang dilakukan Presiden Soekarno, ada cerita menarik di baliknya. Berikut ini adalah 3 cerita misteri yang ada di Waduk Cacaban. Yang pertama, cungkir emas. Waduk Cacaban ini sebenarnya rancangan dan pembangunannya sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Namun saat mereka, orang-orang Belanda, berusaha membangun waduk itu, waduk tersebut selalu longsor hingga akhirnya Belanda minggat dan kemudian waduk itu dibangun lagi di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Saat waduk itu dibangun kembali oleh Soekarno pada tahun 1952, konon Presiden pertama kala itu menancapkan cungkir emas di waduk tersebut. Hal ini dilakukan supaya waduk itu tidak longsor, seperti saat di zaman Belanda. Entah benar atau tidak, tapi sampai sekarang waduk itu tidak pernah longsor. Yang kedua, Mbah Santi, Mbah Brahma Sumandara, dan Tumbal. Waduk Cacaban ini dulunya berfungsi sebagai sumber air bagi warga sekitar, guna mengairi sawah mereka. Hingga seiring berjalannya waktu, waduk ini dijadikan objek wisata. Sebelum tahun 2002, ada sejumlah orang yang sengaja memaksa masuk ke waduk tersebut dan enggan membayar biaya retribusi. Nahasnya, orang-orang tersebut berakhir meninggal dunia di sana. Yang menarik adalah, sebelum kejadian itu, juru kunci Waduk Cacaban mengaku bermimpi bahwa nanti ada 3 orang yang akan mati di waduk tersebut. Mau tak mau sang juru kunci melakukan ritual. Beliau mengatakan bahwa waduk itu dihuni makhluk gaib bernama Mbah Santi dan Mbah Brahma Sumandara. Nah, Mbah Brahma Sumandara inilah yang dipercaya sebagai sosok yang meminta tumbal. Sementara Mbah Santi ini hanya menyampaikan keinginan Mbah Sumandara kepada si juru kunci lewat mimpinya. Dalam ritual tersebut, si juru kunci waduk melakukan negosiasi dengan si penunggu waduk supaya tidak mengambil nyawa manusia lagi. Terjadilah kesepakatan, yang mana kesepakatan ini akan menjadi tradisi warga Kedung Banteng sampai sekarang. Kesepakatan itu berupa pelarung sepotong kepala kerbau yang kemudian ditenggelamkan di tengah waduk. Ritual ini dilakukan setiap tahun sebagai pengganti supaya penghuni waduk tidak lagi memakan korban manusia. Yang ketiga, memancing ikan dengan ikan hasil tangkapan. Waduk Cacaban ini tempat asik buat memancing. Tapi ada satu cerita yang bisa bikin bergidik tentang pengalaman mancing di waduk ini. Salah satu warga sekitar bernama Abidin bercerita tentang pengalamannya memancing ikan mujair di sana. Seperti biasa, dia memancing dari pagi sekitar jam 10-an, tapi sampai jam 2 siang
mata kailnya hanya sanggup menangkap 2 ikan. Dia pun beristirahat, dan sambil menyantap bekalnya, dia berpikir menjadikan ikan hasil buruannya sebagai umpan. Dicacahnya ikan mujair hasil pancingannya itu kecil-kecil. Setelah siap semuanya, ia lemparkan pancing yang berumpan ikan mujair tadi. Namun, sesaat setelah umpan itu masuk ke dalam air, nampak gelombang ombak besar mengarah ke tempat Abidin. Setelah dekat, barulah Abidin menyadari bahwa yang nampak seperti ombak besar itu ternyata kumpulan ribuan ikan mujair yang ada di waduk. Sadarlah dia akan kesalahannya, dan ia pun langsung membuang potongan ikan mujair yang tadinya akan dijadikan umpan. Ada juga cerita pemancing lain berkenaan dengan pengalamannya memancing di waduk Cacaban ini. Cerita itu mengenai keberadaan ular sebesar pohon kelapa. Kesaksian akan adanya ular itu tidak hanya datang dari 1-2 orang. Memang beberapa bagian di waduk tersebut ada banyak ularnya. Tapi itu ular kecil yang bisa dianggap tidak mengganggu para pemancing. Yang sebesar pohon kelapa itu juga tidak menyakiti, paling-paling cuma menampakkan diri. Namun para petani sekitar waduk Cacaban ini selalu berpesan kepada para pemancing agar bersikap sopan, jangan melakukan tindakan yang tercela. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.